Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahas strategi untuk Anda bisa terbebas dari pemeriksaan pajak 5 tahun ke depan setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan ngobrol soal strategi menghadapi pemeriksaan ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi diperiksa, tenang ya. Ada strateginya untuk diperiksa dan bagaimana Anda terbebas dari pemeriksaan ya. Terutama buat teman-teman yang hobi diperiksa. Ya. By the way guys, pemeriksaan itu memang salah satu kewajiban petugas pajak. Karena petugas pajak juga punya KPI ya, atau Key Performance Indicator, di mana mereka harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dinilai kurang taat gitu ya, atau memang mereka melakukan sampling pemeriksaan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena itu memang daily task-nya atau tugasnya mereka untuk melakukan pemeriksaan kepada Anda. Jadi Anda nggak usah, wah kok pas diperiksa Pak, gimana Pak? Nah, Anda nggak usah perlu khawatir, karena itu memang tugasnya mereka. Dan memang mereka ditarget untuk melakukan pemeriksaan ini, petugas pajak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, sekarang yang perlu Anda perhatikan, gimana nyikapinnya supaya Anda bisa diminimkan. Ya, Anda bisa diminimkan dan Anda bisa menghindari resiko mendapatkan denda yang besar. Jadi meminimkan untuk diperiksa, ya. Jadi Anda diminimkan untuk diperiksa pajak, ya, dan Anda diminimkan juga untuk mendapatkan resiko yang besar. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, so yang pertama teman-teman, saya akan ajarkan teman-teman bagaimana Anda bisa mendapati hal itu terjadi di dalam perusahaan Anda. Adalah yang pertama, yang wajib Anda lakukan adalah Anda harus pikirkan gimana caranya di dalam perusahaan Anda. Sekarang kalau nggak tahu, Anda mungkin membuat laporan pajaknya seperti apa? Apakah Anda memakai pihak luar, ataukah Anda membuat sendiri gitu ya? Kalau Anda membuat sendiri, membuatnya pakai apa gitu ya? Nah, yang sering saya lihat di lapangan, banyak sekali orang atau wajib pajak seperti Anda yang sekarang yang nonton video ini masih membuat laporan pajaknya pakai manual. Ya, manual itu biasanya pakai apa? Bisa jadi mungkin pakai Excel kali ya. Kalau pakai buku sudah nggak pernah ya. Tapi pakai Excel mereka udah menggunakan pakai Microsoft Excel, kalau Anda tahu ya, Microsoft Excel ya. Jadi Anda membuatin kertas kerja, membuatin kira-kira saya mendapat sekian, biaya sekian, dan kawan-kawan dari sekian. Anda buatin semua sampai ketemu laporan pajak Anda. Oh, saya harus bayar pajaknya sekian ya. Nah, by the way teman-teman, kalau itu Anda lakukan, nah itu udah cukup baik ya. Jadi jempol buat Anda. Tapi Anda perlu perhatikan lagi bahwa ketika Anda membuat laporan keuangan via Microsoft Excel, itu seringkali menjadi salah satu kendala. Nah, kendalanya gimana? Karena gini guys, pajak itu jarang menanyakan laporan Anda yang tahun kemarin. Oke? Mereka akan nanyakan laporan Anda itu yang 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, karena daluarsa pajak kan 5 tahun ya. Jadi mereka akan menanyakan yang 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu, yang sering kali kita sudah lupa guys ya. Anda sudah lupa gitu ya. Itu tahun lalu, 5 tahun lalu apain ya Anda? Atau Anda sudah lupa. Kalau Anda sudah lupa, yang terjadi guys adalah apa? Adalah ketika Anda ditanyain oleh petugas pajak dan itu menggunakan Excel laporannya, maka seringkali Anda juga nggak bisa menjawab. Nah, ketika Anda nggak bisa firm menjawabnya, maka petugas pajak akan dengan gampang menanyakan Anda lagi. Anda nggak bisa jawab lagi, wah ini kemungkinan salah nih. Nah ya, jadi ini teman-teman yang perlu perhatikan bahwa untuk membuat laporan pajak, saya sarankan teman-teman harus mulai berpikir untuk menggunakan laporan pajak via sistem atau software keuangan. Ya, Anda boleh menggunakan software keuangan. Saran saya seperti itu. Jadi jangan pakai Excel lagi. Ya, software keuangan apa yang bisa Anda pakai? Banyak macam ya. Teman-teman boleh nanti DM saya secara pribadi ya di Instagram, atau mungkin Anda boleh komen, mungkin pribadi aja. Saya nggak ada endorsement kepada software apapun anyway. Tapi kita ada beberapa software yang kita rekomendasikan karena menurut kami bagus ya, dan bisa dipakai untuk membuat laporan keuangan pajak yang proper ya, yang baik. Itu yang pertama. Jadi perhatikan, Anda mesti mulai pakai software keuangan supaya apa? Kalau ada transisi 5 tahun yang lalu, Anda bisa nge-track lagi guys. Anda bisa cek, oh transisi ini soal apa? Nah, ini perlu Anda perhatikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua guys, yang sering terjadi ya, pemeriksaan itu terjadi dan tidak bisa Anda lari dari sana kalau misalnya mendapati masalah ya. Karena apa? Karena kadang-kadang yang sering terjadi di lapangan, terutama mungkin Anda juga pernah ngalamin, bahwa rekening pribadi Anda dan rekening usaha Anda kecampur. Nah, ini yang menjadikan masalah ya. Jadi
karena mungkin nggak rapi gitu ya, karena mungkin Anda belum rapi gitu ya. Kondisi di lapangan itu banyak pemilik usaha yang seperti itu, di mana mereka mau bertransaksi karena belum biasa, akhirnya masih banyak menggunakan rekening pribadinya, ya. Udah buka CV atau buka PT tapi masih menggunakan rekening pribadinya. Nah, ini masalah besar, guys. Nah, kalau Anda sudah terlanjur masuk ke rekening pribadi, nah ini kecampur sama keuangan Anda, tercampur sama pendapatan lain-lain Anda, atau tercampur sama apapun ya. Mungkin ada Anda punya piutang yang dibayar. Nah, ini kecampur-campur. Nah, kalau kecampur-campur, ini bisa menjadi blunder ya. Bisa jadi apa? Petugas pajak akan menanyain, "Loh, ini rekeningnya dari mana? Ini dari apa? Ini dari mana?" Nah, ini akan menjadi salah satu trigger untuk memasuki pemeriksaan yang lebih dalam. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, dan seringkali Anda nggak bisa jelaskan. Nah, benar nggak ya? Karena sudah terlanjur tercampur di dalam satu rekening yang sama. Belum lagi teman-teman, kalau Anda masih melakukan apa? Transfer rekening yang tidak beraturan. Apalagi kalau Anda punya PT. Ya. Punya PT, rekening PT ini ditransfer lagi ke PT yang lain. Atau ditransfer ke pribadi Anda. Dari pribadi Anda ditransfer lagi ke PT lagi. Nah, ini juga masalah. Jadi kalau Anda sudah punya PT, guys, ya terutama PT atau rekening CV. Kalau CV masih agak mending ya. Kalau PT, Anda kalau transfer rekening, ini bisa jadi satu masalah besar. Kenapa masalahnya? Karena uang PT itu masuknya gampang, keluarnya tidak gampang. Ya. Kalau Anda sudah masuk uang PT sebagai modal bisa. Tapi kalau Anda misalnya keluar, nah ini bisa jadi masalah. Apakah biaya direksi atau dividen? Nah, ini dividen juga objek pajak gitu ya. Gaji direksi juga kena pajak. Jadi Anda mesti pikirkan, tidak boleh asal keluar masuk atau pinjam meminjam pun ada unsur bunga. Nah, ini juga akan dikenakan oleh petugas pajak bahwa ada bunga yang akan dikenakan. Nah, so teman-teman harus diperhatikan terkait dengan pemisahan rekening ini harus dilakukan secara baik supaya jangan sampai Anda di kemudian hari bisa mendapatkan masalah perpajakan gara-gara cuma nggak bisa rekening bank. Nah, yang ketiga, guys, juga yang perlu Anda perhatikan adalah begini. Pemeriksa itu akan melakukan pemeriksaan pajak itu diawali dengan surat, bukan kadang, ini selalu ya. Jadi diawali dengan namanya surat. Ya, namanya biasanya surat SP2TK ya. Jadi permintaan penjelasan dan klarifikasi. Nah, surat ini akan dikirimkan kepada Anda. Cuma seringkali yang saya lihat di luar sana bahwa ketika Anda dapat surat pajak, itu Anda sudah gemeteran. Ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa dapat surat pajak itu bukan hal yang mengerikan kok ya. Kadang-kadang pemirsa cuma tanya aja ya. Kalau mengerikan berarti Anda belum lapor pajaknya benar. Jadi Anda nggak usah khawatir gitu. Kalau belum lapor pajaknya benar ya udah, memang itu masalah ya. Cuma kalau Anda lapor pajaknya benar, Anda nggak perlu khawatir ya untuk mendapat hal tersebut. Nah, by the way, apapun Anda sekarang, kondisi Anda sekarang, yang perlu Anda perhatikan ketika dapat surat pajak. Nah, Anda jangan lari dari kenyataan ya. Anda boleh lari ya, kalau lari untuk sehat boleh, olahraga lari boleh, tapi lari dari kenyataan enggak boleh ya. Lari dari kenyataan maksudnya apa ya? Dapat surat pajak toh. Ya udah, sekarang surat pajaknya dibuka ya. Anda lihat, oh, pajak ini membahas soal apa? Misalnya, dia kan akan menanyakan. Jadi pajak ini simpel, guys ya. Petugas pajak itu akan menanyakan terkait dengan laporan yang Anda submit di dalam SPT. Ya, biasanya nanyanya soal apa? Oh, kenapa omsetnya naik? Oh, ini omsetnya dari mana? Gitu ya. Oh, kenapa omsetnya turun? Ya, kalau naik mungkin jarang disuratin kali ya. Kalau naik biasanya dibiarkan. Kalau naik omsetnya turun, kenapa kok turun? Nah, tanyain. Ya. Terus kalau biaya, biasanya, oh biaya ini dari mana asalnya? Biaya ini kok nggak ada bukti potongnya? Biaya ini kenapa kok turun? Biaya ini kenapa kok naik? Kalau turun jarang ya. Biaya ini naik kenapa? Nah, itu akan tanyain. Ya. Jadi pajak itu akan nanyain seputar hal itu, guys. Tidak seputar yang lain kok. Putarnya cuma itu aja. Kenapa penyusutannya kok belum disusutkan? Kenapa penyusutannya kok asetnya sudah habis kok masih disusutkan? Nah, itu seputar itu aja. Nah, sekarang tinggal Anda jawabin. Jadi kalau Anda mendapati surat pajak, yang harus Anda lakukan adalah apa? Oke, sekarang dijawabin dong. Ya. Jadi jangan nunggu nanti suratnya sudah berbulan-bulan baru Anda tanggapin. Nah, ketika Anda menunggu berbulan-bulan dan Anda nggak nanggepin, maka yang terjadi adalah apa? Petugas pajak akan menganggap bahwa Anda tidak kooperatif. Kalau Anda nggak kooperatif, maka mereka akan mencari Anda dengan lebih banyak, mencari Anda dengan lebih dalam. Jadi ketika surat pajak sudah tanggepin di WA orangnya, gitu ya, petugas pajaknya. Atau kalau perlu janji ketemuan, dan janji ketemuannya jangan terlalu lama. Dapat surat, ya tidak lama janji ketemuan. Supaya apa? Supaya cepat selesai, nah cepat clear. Jadi petugas pajaknya juga tahu bahwa Anda niat untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, yang ketiga, guys, yang keempat, guys, ya. Nanti strategi yang keempat adalah Anda juga perlu melakukan tax planning yang legal. Ya.
Jadi by the way, seperti video-video saya yang lain, bahwa saya sudah sempat jelaskan bahwa petugas pajak ini sudah banyak tahu terkait dengan data kita, ya. Nah, so ada baiknya Anda juga melakukan tax planning yang legal, jangan tax planning yang ilegal. Ya, ilegal contohnya apa? Misalnya, kalau ilegal itu misalnya Anda menurunkan omset, ya omsetnya mestinya 100 dilaporkan 50 misalnya, ya itu ilegal, itu gampang ketahuan. Yang kedua, nambah-nambah biaya, apalagi nambah biaya ngawur, gitu ya, itu juga nggak boleh. Ya karena itu ilegal. Anda nambah biaya, untungnya kelihatan kecil, tapi di SPT Anda ada uang masuk banyak. Nah ini masalah. Jadi waktu Anda nambah biaya, ini juga harus clear bahwa nambah biayanya jangan sampai nggak masuk akal. Jadi Anda coba cek, oh ternyata tax planning saya harus legal. Nah, by the way Anda mesti perhatikan gimana caranya melakukan tax planning yang legal ya. Nah itu Anda perlu konsul. Kalau memang Anda perlu konsul silakan, Anda boleh DM saya ya. Nah, so itu guys yang perlu Anda perhatikan supaya apa? Supaya Anda tidak sampai diperiksa dengan dalam. Ya, diperiksa mungkin bisa, tapi nggak sampai yang mendapatkan potensi yang besar. Ya, nah semoga materi ini bisa memberikan Anda wawasan teman-teman ya. Kalau memang Anda suka dengan materinya, silakan di like, di share ke teman-temannya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan materi terus dari saya terkait dengan bisnis, keuangan dan perpajakan. Ya. Oke, sekian buat teman-teman. Semoga video bermanfaat dan selalu sukses, sehat, dan semangat buat teman-teman sekalian. Bye-bye.